Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh datang bersama-sama bersyukur, menyembah Tuhan, dan pujian, pengagungan bagi nama Tuhan. Kita bersyukur buat pemeliharaan, perlindungan, penjagaan Tuhan sepanjang malam. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat sepanjang malam dunia yang kau berikan bagi kami. Nah, pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang kami kepada jiwa yang disegarkan, dan roh yang terus kuat di dalam. Sebab itu pagi hari ini kami datang menyembah, menghampiri tahta kasih kami. Sebab kami percaya Engkau hadir dan Engkau ada dalam hidup kami. Sehingga kami mengalami kuasa-Mu, menikmati pemeliharaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hadiri data kasih karunia-Mu Bapa. Hanya Kaulah
Engkau yang hadir di dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau yang selalu ada bagi kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, satu-satunya Allah. Tiada yang sama sepertimu, tiada yang lain. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu.
kekuatan, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada pemeliharaan. Hanya di dalam-Mu kami aman. Bahkan Engkau yang membaringkan kami di padang rumput yang hijau.
Engkau menyegarkan kami dengan aliran sungai-Mu. Engkau menyertai di sepanjang perjalanan kami. Dengan gada dan tongkat-Mu. Bahkan Engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawan kami. Kebajikan-Mu, kemurahan-Mu mengikuti kami seumur hidup kami, Tuhan. Sewaktu kami tidak takut, sewaktu kami tidak gentar jalani hari-hari kami bersama. Syukur bagi-Mu.
hanya di dalam-Mu Yesus kami damai, kami tenang, kami aman. Sebab bukan saja Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami, sehingga Engkau rela mati menembus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami. Tapi Engkau jadikan kami anak-anak kesayangan-Mu, yang Kau jagai, yang Kau lindungi, yang Kau pelihara, yang Kau berkati senantiasa di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak pernah sendirian, sebab Engkau selalu ada beserta dengan kami. Dengan gadamu dan tongkat-Mu yang terus menolong dan memberkati kami. Tentu kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari ini. Semua karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Engkau yang menopang hidup kami, Engkau yang meneguhkan hati kami. Kami terus percaya hanya kepada-Mu. Bapa, kami bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Hari penuh berkat untuk kemenangan dan sukacita melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Kami bersyukur kami boleh lagi mengawali hari yang baru ini bersama-Mu dan menjalani hari ini di dalam-Mu. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu pagi ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan John. Ya, shalom semuanya. Halo. Nah, kita bersyukur pagi hari ini kita sama-sama bisa kumpul lagi di Punijom. Kita mau belajar akan firman Tuhan hari ini. Kemarin kita belajar tentang penebusan, ya. Kita bersyukur sudah ditebus oleh Tuhan. Hari ini kita di Ibrani 10 mulai dari ayat 19 ya, tentang ketekunan. Ya, saya akan membacakan ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati karena tanpa belas kasihan oleh keterangan 2 atau 3 orang saksi. Tapi lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang
yang menganggap najis dalam perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dari yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang, sudah akan ada tanpa menanggungkan kedatangannya. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Berikut ini cukup panjang pagi hari ini, tapi kita bisa banyak belajar ya, tentang kasih karunia yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kalau kita sudah boleh, kalau dulu ya kita menyembah Tuhan kan, menganggap Tuhan itu sangat ditakutin ya, Nah, tapi lewat pengorbanan Kristus kita mendapat kasih karunia, boleh masuk langsung menghadap Tuhan, ya bahkan setiap saat pun kita bisa berdoa sama Tuhan gitu ya. Nah, jadi hari ini ya kita belajar tentang kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan ingatkan kita untuk terus mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Yaitu dengan ya kita terus menghadap Tuhan dan kita tetap berpegang teguh pada keyakinan yang sudah kita terima. Terus kita harus saling memperhatikan, ya kita harus perlu tinggal dalam komunitas. Komunitas itu saling mengingatkan supaya kita jangan berbuat dosa lagi, saling mengingatkan supaya kita bisa kuat gitu, meskipun dalam menghadapi banyak tantangan. Ya, karena orang yang menghadapi tantangan saat mereka sudah tinggal dalam zona nyaman gitu kan. Mereka sudah terbiasa, akhirnya mereka lupa akan keselamatan yang Tuhan berikan. Sesungguhnya ya keselamatan yang Tuhan berikan ini mungkin bisa hilang ya di sini ya. Kalau kita seperti ayat di 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah mengetahui pengetahuan tentang kebenaran, ya, keselamatan itu mungkin bisa hilang gitu kalau kita sengaja berbuat dosa, sengaja meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan ingatkan jangan sampai kita yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, yang sudah belajar dan mendapat kasih karunia, ya kita menyia-nyiakan keselamatan itu. Nah, keselamatan itu kalau tidak dikerjakan ya bisa hilang gitu kan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita itu untuk tekun ya, tekun mempertahankan kasih karunia Tuhan ini. Ini seperti berikut ini ya, kita tekun. Karena orang tekun itu kan berarti dia ya, menghadapi tekun itu intinya ya kita fokus dan konsisten dalam melakukan segala sesuatu ya. Contohnya ya seperti yang kita lakukan tiap pagi, kita sama-sama orang beliau di sini belajar tentang firman Tuhan. Ya, mungkin juga
kita ada komsel gitu kan, komsel dan saling mengingatkan untuk kita bisa bertahan. Mungkin itulah yang saya dapatkan hari ini. Keselamatan itu harus kita kerjakan terus ya, seperti di Filipi 2 kan Tuhan ingatkan, hai saudara-saudaraku yang dikasihi, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan itu harus kita kerjakan dengan takut dan gentar gitu. Mungkin dari saya itu dulu ya, minta Pak Heri melanjutkan. Oke, terima kasih Bapak Joni. Sharing firman yang saya pikir juga sudah sangat jelas mengingatkan, meneguhkan kita bagaimana kita harus tetap tekun untuk mengerjakan karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Nah, seperti yang kemarin saya gambarkan tentang pegadaian itu Bapak Ibu. Dan kalau perjanjian lama, seandainya kita ini tergadai. Nah, seperti kalau zaman sekarang kita tahu, kalau kita menggadaikan barang, maka setiap bulan itu kan akan muncul yang namanya bunga. Nah, itulah perbuatan dosa. Nah, korban-korban di perjanjian lama itu kan hanya menghapus perbuatan dosa kita. Tapi status kita kan tetap orang berdosa. Dan sebagai orang yang berdosa, pasti tiap bulan, kalau pegadaian itu tiap bulan akan muncul bunga baru lagi. Nanti dihapus lagi. Nanti bulan berikutnya muncul bunga lagi. Karena memang kecenderungan hati orang yang berdosa itu adalah berbuat dosa. Berbuat dosa itu jadi hal yang biasa. Nah, tetapi ingat Bapak Ibu, kita sekarang ada di perjanjian oleh darah Yesus. Bukan cuma perbuatan dosa kita yang dihapus, tetapi hidup kita yang sudah ditembus. Sehingga kita jadi orang benar. Yang seharusnya adalah menghasilkan buah-buah kebenaran. Nah, saya percaya ketika kita mempunyai paradigma yang benar tentang keselamatan, kita akan bisa mengerjakan keselamatan dengan tekun seperti apa yang Joni tadi katakan. Sebenarnya kalau bagi saya ini bukan bicara soal Calvin atau Armenisme, keselamatan bisa hilang atau tidak hilang. Bagi saya kalau kita ngerti tentang keselamatan itu sendiri dan kita percaya sungguh-sungguh tentang keselamatan itu, maka kita akan mengerjakannya dengan tekun dan kita pasti akan seperti apa yang dicatat di ayat yang terakhir. Kita adalah orang-orang yang tidak mengundurkan diri itu. Amin. Nah, tapi kalau memang paradigmanya salah, sehingga ayat yang ke-26 tadi yang Joni katakan, kalau di terjemahan bahasa sehari-hari ngomongnya seperti ini Bapak Ibu. Ayat yang ke-26 ya. Saya bacakan dulu. Sebab kalau berita yang benar dari Allah sudah disampaikan kepada kita, artinya kabar keselamatan itu sudah disampaikan, tetapi kita terus saja berbuat dosa dengan sengaja, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa kita. Artinya begini, kita sudah dengar kabar tentang Yesus sih, hanya sampai batas tahu tentang Yesus, tahu kabar tentang Yesus. Tapi realitanya, hidup kita sengaja berbuat dosa dengan sengaja terus-menerus. Ya memang nggak ada darah Kristus yang akan menebus hidup kita. Karena memang pada dasarnya kita cuma dengar berita, tapi kita nggak pernah percaya. Nah, beda dengan kita yang sungguh-sungguh percaya pada karya salib tadi. Yang sekali lagi saya katakan karya salib yang dilakukan Yesus itu bukan hanya menghapus perbuatan dosa kita, tapi menebus hidup kita. Sehingga kita bukan lagi orang berdosa yang menghasilkan dosa, melakukan perbuatan dosa. Nah, dengan sengaja bahkan memang kecenderungan hatinya berbuat dosa. Nah, paradigma yang benar ini akan memerdekakan kita. Makanya firman Tuhan katakan, biarlah kebenaran itu memerdekakan hidupmu. Nah, makanya di ayat ini dikasih solusi gimana caranya supaya kita nggak jadi orang yang mengundurkan diri. Ya jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Harus hidup dalam komunitas seperti Pak Joni tadi katakan. Terus membangun hidup setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan.
Dan saya percaya sesungguhnya orang yang menyadari karya keselamatan, memahami karya keselamatan dengan benar, bahwa sesungguhnya bukan hanya sekedar dosanya yang sudah dihapus, perbuatan dosanya yang sudah dihapus, tapi hidupnya sudah ditebus. Saya percaya sesungguhnya kita nggak akan lagi melakukan dosa. Iblis boleh menawarkan untuk kita melakukan dosa. Tapi kalau kita sadar kita orang benar, ya kita nggak akan pernah melakukan dosa. Contoh sederhana juga saya gambarkan seperti ini. Contoh kalau saya ini orang Indonesia, makanan pokok saya nasi. Tiba-tiba ditawarin, wah makan roti keju tuh enak tuh, kayak orang Amerika tuh, wah lebih enak. Tapi kan saya sadar, enggak, saya ini orang Indonesia, makanan pokok saya itu nasi, pakai rendang, itu enak. Mau orang ngomong keju itu enak, mau orang ngomong roti itu enak, mau orang ngomong pizza, hamburger, semua itu enak. Kalau saya sadar nggak, saya orang Indonesia, makanan pokok saya nasi. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ya kita akan tetap makan nasi. Kan dosa itu ditawarkan oleh iblis terus. Dan tidak ada dosa yang tidak enak. Berkali-kali saya katakan, semua dosa itu enak. Nah, tapi tinggal kesadaran kita. Kita ini sadar, yakin, kita ini orang benar, atau orang berdosa. Makanya kembali kepada hal yang kemarin, jangan berpikir kita ini masih orang berdosa, sehingga ya nggak apa-apa lah berbuat dosa, ya nggak apa-apa lah, kok nanti Yesus ampuni. Nah, kalau kita memperlakukan Yesus sama seperti korban perjanjian lama, ya itu nggak ada faedahnya. Karena sekali lagi darah Yesus itu bukan cuma sekedar menghapus perbuatan dosa kita. Darah Yesus itu sudah menebus hidup kita. Nah, paradigma yang benar seperti ini akan menolong kita terus-menerus. Kalaupun seandainya satu hari, satu titik kita bisa lemah. Tapi saya percaya sih kalau kita tinggal dalam komunitas, kita hidup di dalam mesbah saat teduh yang tekun kita lakukan setiap hari, saya yakin kita pasti akan kuat. Kalau kita mengenal Allah, kita pasti akan kuat. Itu keyakinan dan itu praktek hidup yang kami lakukan. Dan saya dorong untuk kita lakukan. Masalahnya sering kali kita ini keluar dari kumpulan kawanan domba gembalaan Allah sendiri. Sehingga kadang bisa lemah dan dimangsa oleh serigala. Nah makanya ayat firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Saling menasehati, saling mengingatkan, jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Terus ya bersyukur, ada koram deo setiap hari, kita doa, nyembah Tuhan sama-sama. Yang mungkin hanya dilakukan ya paling banter 5% oleh orang yang menamakan dirinya Kristen. Ini survei yang membuktikan Bapak Ibu. Rata-rata orang Kristen ya asal beragama Kristen begitulah. Sehingga nggak heran kadang pola hidup mereka sebentar-sebentar jatuh dalam dosa, sebentar-sebentar kecewa, sebentar-sebentar mundur. Karena bagi mereka kekristenan ya hanya sebatas agamawi, hanya sebatas beragama. Nah, tapi saya mendorong biarlah ketika kita membangun Koram Deo ini, setiap hari kita datang membangun mesbah untuk persembahan kepada Tuhan, belajar firman, terus kita tinggal dalam komunitas, kita rajin di dalam pertemuan ibadah. Saya percaya bukan mudah-mudahan, tapi saya percaya Bapak Ibu akan kuat, sehingga seperti ayat yang terakhir, sekali lagi saya akan bacakan. Tetapi, ayat 38 mulai, atau 37 lah saya baca. Ayat 36 lebih tepatnya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, tenang Bapak Ibu, nggak lama lagi kok, bertahan saja. Dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Saya percaya ketika paradigma kita benar tentang keselamatan itu, kita nggak akan jatuh bangun dalam dosa. Karena kita yakin kita bukan orang berdosa, tapi kita orang benar yang menghasilkan kebenaran. Oke, terima kasih untuk Ko Joni. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau menambahkan apa yang didapat.
mau sharing bagaimana Bapak Ibu menjalani hari-hari Bapak Ibu. Apakah masih merasa berat hingga jatuh bangun? Tapi sekali lagi biarlah kebenaran ini memerdekakan kita. Sekali lagi terus katakan pada diri kita, aku orang benar, aku orang kudus. Dengan percaya diri Bapak Ibu. Karena memang kita orang benar, karena memang kita orang kudus. Jangan fokus dengan tipuan iblis yang mengingatkan kita, Allah, kau juga berbuat dosa kok. Jangan mau tertipu Bapak Ibu. Tapi fokus pada apa yang Yesus katakan. Fokus pada apa yang Yesus sudah lakukan. Bahwa dia sudah menebus hidup kita. Oke, silakan. Mungkin Pak Simon Capek mau tambahkan sesuatu? Suaranya. Ya, selamat pagi. Saya sih dapatnya di ayat yang 23 itu berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan dan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Berarti Tuhan yang kita percaya itu, Dia selalu berjanji bahwa Dia akan setia menyertai kita. Firman pagi ini meneguhkan kita untuk mengawali memasuki tahun 2023 dan ini terus yang menjadi pegangan kita selama mengiring kepada Tuhan. Saya ayat yang ke-35 inilah yang menjadi pegangan hidup saya meskipun dalam keadaan apapun, susah, duka, senang maupun sakit ya. Yang Ibrani 10 ayat 35 ini berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Inilah hidup kepercayaan saya selama mengiring kepada Tuhan ya. Ini ayat emas yang selalu saya pegang karena besar upah yang menanti. Nah, Bapak Ibu, terlebih buat kita yang baru mengenal kepada Tuhan. Nah, kita mau nggak menanti Tuhan itu sehingga kita akan mendapat upah, menanti dengan setia ya. Nah, pagi hari ini itulah yang saya dapat di renungan kita pagi ini. Oke, terima kasih. Ya, jadi bagaimana kita bisa bertahan sampai akhir, ya seperti Bu Simon tadi katakan, tetap berpegang pada pengharapan yang sudah diberikan dalam Kristus. Ada banyak penderitaan, ada banyak mungkin kesulitan, kesusahan. Tapi nasihatnya adalah jangan melepaskan kepercayaan itu. Nah, percayalah bahwa Tuhan sesungguhnya juga tidak pernah melepaskan tangan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, tapi Tuhan akan menyertai kita. Bahkan Tuhan sudah menyediakan upah yang sudah menanti setiap kita. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita akan mengakhiri pertandingan iman kita di dunia ini dengan baik, mencapai garis akhir, dan kita menerima upah yang tersedia itu. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu Bapak Ibu, dan seperti Kon Joni tadi katakan, terus kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar dalam pimpinan Tuhan. Oke, Ko Aheng yang akan pimpin dalam doa, silakan Ko. Oke Pak, terima kasih Pak Heri. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih pada Engkau ya Tuhan. Atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, dan atas kasih setia-Mu ya Tuhan, di dalam Engkau telah memberikan kami semua. Sebelumnya Engkau ampuni segala bentuk dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami dapat menaikkan doa-doa kami pada Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami telah sama-sama sharing firman-Mu ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap tekun, konsisten dan menjalani keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Semoga boleh menjadi rema dan berkat yang dapat kita aplikasikan di dalam hidup kita semua, supaya boleh menjadi berkat bagi semua orang. Hamba-Mu, Ko Joni sudah memberitakan kebenaran firman-Mu, Engkau berkati ya Tuhan Yesus, Engkau bertambah-tambahkan roh, hikmat dan akal budi, dan juga Engkau berkati anak dan istrinya ya Tuhan Yesus.
Hamba-Mu juga berdoa buat teman-teman yang ada di grup Krondio ini ya Tuhan. Engkau selalu berkati kami semua, baik dalam pekerjaan, pelayanan, maupun dalam pergumulan dan persoalan. Tuhan Yesus selalu ada di dalamnya, memberikan pertolongan dan solusi jalan keluar yang terbaik. Sehingga kami tetap bisa bersuka cita menjalani hari bersama-Mu ya Tuhan. Tambah-tambahkan iman dan percaya kami ya Tuhan, supaya kami semua dapat bertumbuh dalam iman, percaya, setia, dan taat kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Apabila ada di dalam Koramdio ini, ada yang sakit, kami juga doakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan secara sempurna ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini juga kami berdoa buat acara Natal single female parent ya Tuhan Yesus, yang akan diadakan pada sore hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau beri cuaca yang terbaik ya Tuhan Yesus, supaya seluruh jemaat bisa datang dan bisa hadir ya Tuhan. Dan setiap yang hadir ya Tuhan dapat dipulihkan ya Tuhan dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Joni ya Tuhan. Hari Senin ini mau pasang stand ya Tuhan buat keluarga Yesus. Kata dokter sekarang menempel di leher ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau campur tangan dan Engkau pulihkan dan beri yang terbaik buat Joni ya Tuhan. Dan Engkau juga ya Tuhan jamah hati dan pikiran Joni ya Tuhan, supaya percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dokter Riana yang dirawat di rumah sakit umum Bungo karena tipes, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan dan Engkau sempurnakan kesembuhannya. Kami juga berdoa buat kesehatan Pak Siregar di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa bilurnya semakin sempurna kesembuhannya. Kami juga berdoa, sehati berdoa buat Ibu Wati atas tuduhan penganiayaan anak, agar mediasi damai berjalan dengan baik dan lancar. Dan Tuhan Yesus yang membelanya dan menguatkannya, supaya Ibu Wati terus berpengharapan dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan selalu menolong dan menyelesaikannya. Amin. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, ya Tuhan. Engkau ampuni ya Tuhan, Engkau pulihkan ekonominya dari perpecahan dan tetap bersatu ya Tuhan. Boleh menjadi bangsa yang besar dan berdaulat. Ada keamanan dan kedamaian. Aparat keamanan TNI dan Polri tetap bersatu menjaga kedaulatan Indonesia dari kota sampai ke daerah terpencil sekalipun. Supaya ada ketentraman dan kedamaian buat rakyat yang ada di Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus. Pejabat tertinggi dari Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri dan jajarannya, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, dan sampai ke RT RW, Engkau jamah ya Tuhan, supaya mereka semua bekerja, mengambil keputusan dengan tanggung jawab dan hati nurani yang benar dan jujur untuk kemajuan dan kesejahteraan buat seluruh rakyat Indonesia, dan taruh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus, supaya berita kabar baik-Mu dapat disebarluaskan di seluruh Indonesia dan seluruh umat Kristen tetap dapat beribadah pada Engkau ya Tuhan Yesus. Khususnya di kota Jambi ya Tuhan dan sekitarnya, Engkau juga berkati ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hasil bumi, perkebunan, perikanan, pertambangan, Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang ada seluruh Indonesia, supaya mereka melakukan amanat agung untuk membawa jiwa-jiwa untuk percaya, beriman kepada-Mu ya Tuhan. Karena tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus, supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya yang patut disembah dan ditinggikan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama unity naikkan doa Bapa kami. Bapa kami ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang selalu Kau limpahkan buat kami semua. Bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh menerima setiap berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, dan kasih karunia-Mu, menyertai setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.